pemerintahan Sultan Hasanuddin, Kerajaan Banten berkembang menjadi pusat perdagangan. Hasanuddin memperluas kekuasaan Banten ke daerah penghasil lada. Lampung di Sumatera Selatan yang sudah lama mempunyai hubungan dengan Jawa Barat. Oleh karena itu, ia telah meletakkan dasar-dasar bagi kesejahteraan Banten sebagai pelabuhan lada. Pada tahun 1570, Sultan Hasanuddin wafat. Penguasa Banten selanjutnya yaitu adalah Maulana Yusuf yang bertugas pada tahun 1570 sampai 1580. Putra Hasanuddin yaitu di bawah kekuasaannya Kerajaan Banten pada tahun 1579. Berhasil menduduki dan menguasai kerajaan Pajajaran yaitu Hindu. Akibatnya pendukung setia kerajaan Pajajaran menyingkir ke pedalaman yaitu daerah Banten Darat Selatan. Mereka dikenal dengan suku Badui. Setelah Pajajaran ditaklukkan, konon kalangan elit Sunda menganut agama Islam. Maulana Yusuf digantikan oleh Maulana Muhammad yang berperintah pada tahun 1580 sampai 1596. Pada akhirnya kekuasaan Maulana Muhammad menyerang kerajaan Palembang. Dan dalam usahanya menguasai Palembang, Maulana Muhammad terbunuh dan selanjutnya putra mahkotanya Mufakir Mahmud Abdul Qadir. Kerajaan Banten mencapai puncak kerajaannya pada masa putra ratu yang bernama Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1651 sampai 1682. Ia sangat menentang kekuasaan Belanda. Usahanya untuk mengalahkan orang-orang Belanda yang telah membentuk VOC serta menguasai pelabuhan Yogyakarta yang dilakukan oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Setelah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, Banten mulai dikuasai oleh Belanda di bawah perintahan Sultan Haji. Sejarah kerajaan Banten bermula ketika Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, salah satu wali songo, menguasai Banten pada abad ke-16. Kerajaan Banten dirintis oleh Sunan Gunung Jati yang kemudian menyerahkan wewenangannya kepada sang putra Maulana Hasanuddin yang berperintah pada tahun 1526 sampai 1570. Sultan Maulana Hasanuddin menjadi raja pertama sekaligus dianggap sebagai peletak dasar kerajaan Islam Banten. Kesultanan Banten mencapai kejayaan pada kemajuan dicapai dalam segala bidang politik, ekonomi, dan sosial. Berikut adalah kehidupan politik kerajaan Banten sejak awal berdirinya hingga runtuh pada abad ke-19. Kehidupan ekonomi kerajaan Banten. Kerajaan Banten sudah disebut di beberapa sumber dari Cina sejak abad ke-15. Pelabuhan Banten dianggap sebagai pelabuhan penting dalam jaringan pelayanan internasional. Karena itu, kehidupan ekonomi kerajaan Banten kala itu bergantung pada perdagangan internasional. Komoditasnya itu kerajaan Banten adalah lada. Sebenarnya, lada bukan berasal dari Banten, tapi saat itu raja pertama kerajaan Banten, Sultan Hasanuddin, melakukan ekspansi wilayah kerajaan hingga Lampung. Saat itu Lampung merupakan penghasil lada. Seperti yang kita tahu, saat itu lada adalah rempah-rempah primadona yang sangat diminati oleh berbagai negara di dunia dan dijual dengan harga mahal. Produksi beras di wilayah kerajaan Banten juga sangat baik. Tapi di luar lada dan beras, ternyata masih ada lagi pertanian yang perkebunan yang dikembangkan. Salah satunya adalah tebu yang juga diminati. Salah satu bukti yang didapat dari dokumentasi VOC adalah kerajaan Banten juga mengekspor cengkeh. Namun cengkeh yang diperdagangkan sebenarnya berasal dari Maluku. Jadi pedagang Banten kaya mendatangkan langsung ke Banten dan dijual kembali dengan cara diekspor. Kehidupan politik kerajaan Banten, sistem pemerintahan kerajaan Banten merupakan kesultanan. Produksi beras di wilayah kerajaan Banten juga sangat baik, tetapi berkat majunya berbagai bidang di kerajaan Banten, maka kehidupan masyarakat pun termasuk makmur dan sejahtera. Namun kerajaan Banten mulai goyah karena Sultan Ageng Tirtayasa sangat keras melawan Belanda. Di sisi lain, Sultan menjalin hubungan baik dengan penguasa daerah Cirebon, Goa, Ternate, Aceh, dan juga Lampung. Sebagai kerajaan yang sangat sukses di kala itu, jelas Belanda berusaha mencari untuk menaklukkan Banten. Mereka pun ikut mencampur mencari perhatian anak Sultan Ageng Tirtayasa, yaitu Sultan Haji. Ikut campurnya Belanda dalam urusan internal kerajaan Banten mengakibatkan perpecahan dan akhirnya menjadi awal runtuhnya kerajaan besar ini.
Berikut adalah karya infografis yang telah saya buat tentang pengaruh masuknya Islam ke Indonesia pada masa Kerajaan Banten tentang politik dan ekonomi. Sultan Kerajaan Banten yaitu Sultan Maulana Hasanuddin yang memerintah pada tahun 1552 sampai 1570. Sultan yang memerintah selanjutnya itu Sultan Ageng Tirtayasa yang memerintah pada tahun 1553 sampai 1683. Rafifuddin dan Sultan Maulana Syarafuddin, yaitu Sultan Bupati atau Sultan Tilular yang di wilayah Banten yang memerintah dari tahun 1813 sampai 1820. Ratu Ayu Wulung, Maulana Yusuf, dan Maulana Muhammad. Ratu Ayu Wulung, Ratu pertama Kerajaan Banten yang merupakan putri dari Sultan Demak. Maulana Yusuf, raja yang memerintah dari tahun 1570 sampai 1585. Maulana Muhammad, yaitu penerus dari Maulana Yusuf. Ekonomi Kerajaan Banten yaitu rempah-rempah. Rempah-rempah sepertinya yaitu lada, beras, tebu, dan cengkeh. Jaringan perdagangan lokal di Kerajaan Banten seperti meningkatkan pendapatan kesultanan melalui pajak, perdagangan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jaringan perdagangan lokal terjadi dari beberapa negara di Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Tengah, dan Eropa, yaitu seperti letak geografis, monopoli perdagangan lada, komoditas perdagangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.